salah satu rumah teman kuliah yang mana beliaunya ini yang ngasih nama Sapu Angin. Nanti bisa berbincang-bincang, bisa tanya jawab tentang inspirasi dari mana kok bisa menamakan Sapu Angin. Jadi salah satu sosok bersejarah dalam Barbara. Dulu waktu sekolah-sekolah itu ya, kepala sekolah biasanya pakai batu gini, kalau buat mukul kepalanya murid-murid gini dibalik. Benjol kepala. Pedamu pedang jahit. Ini cocok untuk mas tembong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Barbara Speed Manual Tech. Kali ini saya bersyukur banget atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini saya bertemu teman kuliah, teman rasa saudara, yang mana beliaunya ini sosok yang ngasih nama Sapu Angin. Jadi beliaunya ini menjadi sosok yang bersejarah di dalam bengkel kita, yang mana motor itu kan alhamdulillah motor itu sampai dikenal orang di mana-mana. Mungkin ini salah satu tujuan saya mengajak teman-teman adik-adik saya ke sini, biar tahu, biar nggak lupa sama sejarah, bahwa sosok inilah yang mengasih nama Sapu Angin untuk pertama kali. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik di sini tentang apa Mas Lubis atau gimana? Gimana? Oh ya Pak, apa betul Mas Lubis ini teman seangkatan waktu kuliah dulu? Iya, beliaunya ini satu angkatan kuliah tapi beda jurusan, satu fakultas bisa. Mas Lubis ini kuliah di IAIN Sunan Ampel, sama seperti saya. Jurusan saya itu komunikasi penyiaran Islam, Mas Lubis ini komunikasi umum. Mas Lubis komunikasi umum. Terus ada pertanyaan lagi? Menurut Mas Lubis, sosok Abadudin itu karakternya seperti apa, entah sewaktu kuliah? Iya Jam, karakterku ya apa? Ya kalau ngomong karakter sih jelas seduluran. Karena apa? Saya dulu sering banyak kenangan lah, sejarah. Ya kenangan dikerjain. Saya kan nggak tahu bengkel Mas. Pernah waktu dulu nyoba-nyoba ngumpul dengan Mas Didi. Jadi waktu itu masih udah lulus kalau nggak salah ya. Dan nikah. Saya bongkar sepeda motor di rumah sendiri. Tak bongkar. Ayah saya bilang gini. Bisa sama becek benjeco gitu. Bisa cek tukang servis. Yalah bongkar lah, tak bongkar Mas. Setelah tak bongkar, kayak iso balik loh. Duh, yo opo iki balik loh. Nelpon ke Titi waktu itu kan teleponnya ya masih jarang kan, titu-titu habis itu tak bawa karung, tak bawa ke bengkel. Nah itu saya pengen belajar Mas. Nah belajar datang di rumahnya Mas Didin, yang kenangan yang paling mengesankan itu apa? Saya suruh megang kunci loh 2 jam. Kau ngambilkan kunci 12 kalau kunci 12 tak pegang. Dicekel sampai 2 jam. Tak cekel tak meyakini aku tak jadi terus. Iki opo aku mikir iki. 2 jam mikir loh. Iki kayak opo gitu lho. Ya cekelan deh, tak cekel udah. Sampai mari ku. Yo opo aku cekelan iki tok. Seeling aku ini yo. Kok iso seeling aku lari. Terus setelah itu pindah di Tulangan, ngontrak waktu di Tulangan, terus pindah di nurunkan mesin sama beliau. Saya Wajo ini. Tadi tarik-tarikan Mas. Mesin ibu. Yo pukul niku los no. Iya iki aku lari tarik-tarikan. lucu aja. Ya kalau bagi saya sih dimanapun kita kalau jadi manusia ya, yang saya alami sekarang, dimanapun kita akan bisa jadilah seperti rumput, tumbuh di mana-mana.
dan bisa diterima di mana-mana. Meskipun di Pari itu, meskipun kita di Jati Putih, tetap rumput. Istilahnya saya sama Kak Tuan ini, ini ya masih teringat lah. Semoga anak saya dan Amin. keturunan saya tetap Amin. menyambung. Ya Allah. Ya mungkin karena jarak, terus kesibukan beliau dan kesibukan masing-masing, mungkin ya tidak ada waktu. Kalau Tapi alhamdulillah bisa hari ini bisa ketemu. alhamdulillah bisa kumpul lagi. Oh ya Mas Lubis, itu waktu pegang kunci berapa lama itu? Waktu tahun berapa itu? Tahun 2014 habis. 2014 wis kawin aku, Bur. 2010, 2008, 2009-an antara itu wis. 2008, 2009. Aku belum bengkel umum kok bisa, cuman iya. hobi bisa. Ya, hobi. Ah. Waktu itu saya Mas Didin ya sering sih ngantarkan apa itu? Aki. Bukan. Iku lo ngetes sepeda motor, nyeting sendiri Jong ya. nyeting sendiri. Ya sama Gundul dulu. Gundul ya pertama kali. Dari Gundul, Wakjo, oh gitu ya. Ya saya harap kan semua bisa sukses. Amin. Ya, orang sukses kan nggak gampang, Mas. Kayak aku dewi kawin anak yang sugih gak gampang, Mas. Kan istilahnya yang wiritane. Ini gombal ini udah. Asli Madura, asli Madura sampai. Asli Madura. Tapi tempat tinggalnya di Bulak Banteng Di Surabaya. Ampel, Sunan Ampel itu lurus ke utara. Nggih, Madura ta mriki Mas. Biyen aku eling Dewi kan ubara, kon dari Pendino. Inspirasinya dulu waktu kasih nama Sapuang itu dari mana, Mas? Ya Dulu katanya kakeknya punya sapi balap sapi, karapan sapi ya. istilahnya ini off the record aja ya, Mas. Off the record. Kalau bisa off the record karena apalah sebuah nama gitu Apalah Mas. sebuah nama. Yang penting kan jasanya. Jasa. Kakek saya itu tahun sekitar 45 sampai 65 itu memang suka karapan sapi. Karapan sapi. Dan di beliau itu anak tunggal. Sekian banyak hartanya dihabiskan untuk fokus ke sapi. Kalah terus, Mas. Setelah itu ada ya dibilang kiai bukan, tapi masih keturunan Brawijaya 5. Sekarang makannya ada di Peniri, namanya Kiai Haji Soleh. Kiai Soleh asli dari Mojokerto. Beliau pertama kerja di Depak. Ini ngomong sejarahnya beliau dulu ya. Asal usul nama Sapuang ini ya. Ini kerja di Depak, beliau merasa saya kerja ini kok dapat tidur tok, dapat gaji di Depak itu, PNS, kepala Depaknya dia. Setelah itu dia tidak cocok dengan batinnya, apa ya istilahnya, dia berhenti dari kerjaan, terus setelah itu terekot melaku, Mas. Mereka jalan sampai ke desa saya, desa Torjun. Sampang Torjun itu ada. Nah di sana itu dipukulin sama orang-orang. Pukulin orang-orang karena sering mengganggu. Dikira orang gila. Setelah seringnya di sana, sowan ke Kiai Abu Bakar. Kiai Abu Bakar itu terkenal di daerah Bulak Banteng. Surabaya ya. Mata batinnya memang bagus. Setelah itu beliau tahu, oh jangan dipukulin itu. Itu sama dengan saya. Ternyata juga termasuk keturunan Kiai. Kiai besar. Nah itu pertama mulanya bertemu dengan kakek saya kalah terus mengeluh, konsultasi mengeluh, dia nyeletuk Samudro kan namanya kakek saya. Dro, dia cek beri nyama dan badan sapi, beri nyama Sapuang, tegun dia. Apa artinya apa itu kalau yang nggak tahu baca Ojo dikei jeneng sing lain nih. Yang Cek ono jeneng ae Sapuangi. Cek opo ya? Iki mesti roman. Wong angin naik sapu. Opo manik lain nih? Dipikir setelah itu ikut kejuaraan tingkat daerah menang. Kejuaraan tingkat nasional menang, daerah
setelah daerah ini Jawa Timur, Provinsi. provinsi. Oh, kejuaraan nasional ya? Oh, itu hadiah kenang nung dari Presiden Soekarno sendiri ada. Sampai sekarang masih ada. Kalau yang lampu tepleknya yang dikeplok gini, hidup, mati udah dijual. Itu juga dapat hadiah. Itu dapat hadiah dari Pak Tono. Udah 3 kali menang, ya mungkin ada yang ngiri atau gimana. Sapu angin itu ternyata kalau main ya apa ya, main kayak gitu itu kita tidak lepas dari permainan batin juga. Iya, hal-hal magic gitu ya. Hal kayak gitu itu mesti ada itu di permainan manapun di daerah mesti ada. Nah, makanya kita waspada. Ya, itu kejadiannya kakak saya, kakak sepupu saya waktu joki, sapinya itu tiba-tiba patah kakinya, gelundung sampai nancap ke kakinya kakak saya itu pring itu kan pinggirnya pring, nancap di sini itu masih membekas. Nah setelah itu Didin sebelumnya itu jenenge apa ya? Anak soleh. Anak soleh. Sebelumnya anak soleh sepeda motor Rembes. Nah, belum rembes itu saya maksa terus. Iya. Tahu aku. Soalnya terakhir kali itu ya amit-amit aku nyebut ini kakinya kalau nggak salah putus ya. Nah, putus putus ini. Putus setelah nyeting sama Reding malam. Kaki saya ini cacat. Waktu nyeting motor dulu. Nyeting motor sama Reding. Kecelakaan. Karena mungkin pertama kali muncul tak lihat itu saya sempat ngenes ke Didin gini. Prihatin. Oh iya. Kenapa? Oh, prihatin Kak Ngenes ya. Iya. Prihatin. Ngopo kalah terus ya. Jeneng nong ya sapu angin nih Din. Saya sempat maksa terus. Maksa terus. Beliaunya mungkin ada pertimbangan lain waktu itu. Kita nggak paham. Terus lama-lama berapa tahun kemudian saya nggak kenal. Terus ada kejadian yang di Suramadu itu ya, Semarang Kediri. Terakhir itu. Nah itu kejadian saya kok ingat bisa. Kayak jeneng nih. Saya lihat tuh saya dikasih tahu kabar teman-teman. Terus saya yang pertama kali saya tanyakan itu Didi sama yang joki. Saya dengarnya kan ini yang joki. Nah saya dengarnya itu gak apa-apa dah are-are. Gak apa-apa. Yang penting anu, tapi sepeda wis ini. Wis penting selamat ae. Lawannya dia. Nah, mulai itu saya sendiri ya wis alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sampai sekarang Kak Tuan ini ya banyak terkenal, saya ikut bangga. Iya, itu bangga. Sampai orang anak sini ini anak mana ini Solo Gudik ke atas ini ke mana selatan ini ada suka trek-trekan juga teman saya. Waktu itu saya pakai mobil jalan nom-noman kan biasa jiwa muda itu, tapi sini rotok ngawur merepet mobil. Turun saya waktu itu pakai jaket, saya tidak tahu. Tak bilang gini, lek balapan itu aja nanggung-nanggung, tapi jual sama Tuhan. Lek balapan itu aja nanggung-nanggung. Lek balapan ya aja nyelakakno wong. Si sepi. Sopo kan Mas? Tak buka jaket. Duh, arek Barbara. Tenang kabeh. Arek ini lho, arek sing enggak pernah ikut kontes. Yo kenal bisa. Probolinggo ya. Probolinggo. Banyak yang terkenal. Ya alhamdulillah. Ya semoga menjadi barokahnya. Amin. Jadi Mas Lubis ini kan asalnya dari Bulak Banteng, tapi keluarga beliau yang dari Bulak Banteng Surabaya, keluarga besar Madura. Dan Mas Lubis ini nikah dapat teman depan kampus beliau, Mbak Dewi bertempat tinggal di Probolinggo. Jadi beliaunya ini sekarang berdomisili di Probolinggo, tempat kita ngumpul ini. Ayo barangkali ada pertanyaan lain Bima, ayo. Terakhir ketemu sama Mas Lubis itu tahun berapa? 3 tahun yang laluan bis. Dirimu pas main di rumah. Sing ono kota. Ono kota. Lebih bis, lebih 4-5 tahunan. Tahun 2014. Pokoknya musim akik, ramenya akik ini. Ramenya akik itu iling lagi. Cali iling kan waktu itu saya 2015. ingatnya
setelah kecelakaan itu kan, tragedi itu, terus saya tetap pusaka itu ada 2. Itu memang dapat nyabut 2 itu. Teman saya, bukan saya. Saya nyabutnya pakai uang aja. Nyabut 2, satunya itu dapat 2, dapat 3. Satunya dikasihkan anaknya, satunya dibeli orang Polres, satunya saya mahari. Terus yang mahari saya pesan ke Pak Tuan, lek koyai tanding aja. Ya Allah alam bisawab lah, kita cuma bantu doa, cuma itu perantara semua. Soalnya apa, kalau kita nggak perantara kita nggak mungkin ada gitu. Nah itu ingatnya saya mungkin tahun 2015 sampai sekarang nggak pernah ketemu. Ya alhamdulillahnya hari ini barokah. Tadi ini kebetulan habis dari rumah temen juga, sudah kayak saudara, Mas Dani dari Bondowoso itu juga sama. Bondowoso kan itu Bondowoso. Bondowoso sih, itu Bondo terus